Di bawah langit merah putih kita berdiri tanpa gentar. Satu mimpi di dalam hati membawa nama bangsa besar. Langkah demi langkah tak berhenti meski badai menghadang jalan. Semangat Garuda terus bernyanyi mengejar kemenangan. Takkan goyah, takkan kalah, semua bersatu demi Indonesia. Inilah waktunya Indonesia jadi raksasa. Apakah ini awal revolusi terbesar dalam sejarah Timnas Indonesia? Sebuah aturan baru tentang dui kewarganegaraan terbatas sedang dibahas pemerintah, dan jika benar-benar disahkan, dampaknya bisa jauh melampaui urusan administrasi. Banyak yang meyakini regulasi ini dapat membuka peluang lebih besar bagi diaspora Indonesia yang memenuhi syarat untuk berkontribusi, termasuk di dunia sepak bola. Harapan pun bermunculan terhadap nama-nama seperti Pascal Struijk, Laurin Ulrich, Dean Zandbergen, hingga pemain keturunan lainnya yang sering dibicarakan supporter. Namun, benarkah regulasi ini akan menjadi jalan baru bagi Garuda? Ataukah semuanya tetap bergantung pada aturan FIFA, ketentuan hukum, dan keputusan masing-masing pemain? Di video ini kita akan mengulas semuanya sampai tuntas. Karena kalau perubahan ini benar-benar terjadi, bisa jadi kita sedang menyaksikan awal babak baru sepak bola Indonesia. Sekarang giliran kalian bersuara. Kalau dui kewarganegaraan terbatas benar-benar diterapkan dan membuka peluang lebih besar bagi diaspora yang memenuhi syarat untuk membela Indonesia, siapa pemain yang paling ingin kalian lihat mengenakan seragam merah putih? Apakah proyek ini akan menjadi titik balik yang membawa Garuda naik ke level Asia? Atau menurut kalian pembinaan pemain lokal tetap harus menjadi prioritas utama? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya akan membaca dan membahas komentar terbaik di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, karena pembahasan tentang dui kewarganegaraan, pemain diaspora, dan masa depan Timnas Indonesia baru saja dimulai. Jangan sampai kalian tertinggal momen yang mungkin akan menjadi salah satu perubahan terbesar dalam sejarah Garuda. Simak faktanya sampai tuntas. Belakangan ini publik sepak bola Indonesia kembali dibuat heboh. Bukan karena hasil pertandingan atau kabar transfer pemain, melainkan munculnya pembahasan serius mengenai revisi Undang-Undang Kewarganegaraan yang membuka peluang penerapan dui kewarganegaraan terbatas. Isu ini langsung menjadi bahan perbincangan di kalangan pecinta Timnas Indonesia. Banyak yang percaya, jika aturan tersebut benar-benar disahkan, masa depan Garuda bisa berubah drastis. Bahkan tidak sedikit yang menyebutnya sebagai game changer terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia. Kenapa bisa sebesar itu? Karena selama ini salah satu kendala terbesar dalam proses mendatangkan pemain diaspora adalah persoalan status kewarganegaraan. Banyak pemain keturunan Indonesia yang tumbuh di Eropa harus mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan membela merah putih. Mulai dari aturan negara tempat mereka lahir, masa depan karir di klub, hingga konsekuensi administratif yang tidak sederhana. Jika hambatan tersebut dapat dipermudah melalui kebijakan baru, tentu peluang Indonesia untuk menjaring talenta kelas atas akan semakin terbuka. Namun publik juga perlu memahami satu hal penting. Revisi yang sedang dibahas bukan berarti semua orang bebas memiliki dua paspor. Konsep yang berkembang adalah dui kewarganegaraan secara terbatas dan selektif, yang hanya diberikan kepada individu tertentu yang dinilai memiliki kontribusi strategis bagi Indonesia. Artinya, prosesnya tetap ketat dan melalui berbagai tahapan, mulai dari verifikasi, rekomendasi, hingga keputusan pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, disinilah para pendukung Timnas Indonesia mulai berimajinasi. Bayangkan jika ke depan semakin banyak pemain keturunan Indonesia yang berkarier di akademi-akademi elit Eropa tidak lagi terbebani persoalan administrasi ketika ingin membela Garuda. Indonesia tentu memiliki peluang lebih besar untuk melakukan pendekatan kepada pemain-pemain berkualitas yang sebelumnya masih ragu mengambil keputusan besar dalam karir mereka. Tidak mengherankan apabila media sosial langsung dipenuhi berbagai spekulasi. Nama-nama pemain diaspora yang tampil di liga-liga Eropa kembali bermunculan dalam diskusi para supporter. Banyak yang berharap Indonesia suatu hari nanti benar-benar diperkuat pemain dengan pengalaman kompetisi level tertinggi. Meski begitu, hingga saat ini semua nama tersebut masih sebatas spekulasi dan belum tentu akan memilih membela Timnas Indonesia. Keputusan tetap berada di tangan pemain, keluarganya, serta proses yang berlaku di federasi. Di sisi lain, muncul pula kekhawatiran dari sebagian masyarakat. Ada yang bertanya apakah kebijakan ini nantinya justru akan mengurangi kesempatan pemain lokal. Kekhawatiran tersebut sebenarnya cukup wajar. Namun banyak pengamat menilai persaingan yang semakin ketat justru akan meningkatkan kualitas sepak bola nasional. Tidak ada lagi pemain yang merasa aman hanya karena nama besarnya. Siapa yang tampil paling konsisten, dialah yang berhak mengenakan lambang Garuda di dada. Persaingan sehat seperti inilah yang selama ini diharapkan banyak pecinta sepak bola Indonesia. Kehadiran pemain diaspora berkualitas bukan untuk menggantikan pemain lokal, melainkan mendorong seluruh pemain meningkatkan kualitas latihan, disiplin, dan performa mereka. Pada akhirnya pelatih akan memiliki lebih banyak pilihan dalam membangun skuad yang kompetitif menghadapi kekuatan-kekuatan besar Asia. Kalau melihat negara-negara yang sukses di level dunia, pola seperti ini sebenarnya bukan hal baru.
Maroko mampu menciptakan sejarah di Piala Dunia dengan memanfaatkan banyak pemain diaspora yang berkembang di Eropa. Kroasia juga menjadi contoh bagaimana talenta yang tumbuh di luar negeri tetap memiliki ikatan kuat dengan tanah leluhurnya. Mereka datang bukan sekadar membawa kualitas, tetapi juga rasa bangga membela negaranya. Indonesia tentu memiliki peluang yang sama. Jumlah diaspora Indonesia di berbagai negara sangat besar. Sebagian di antaranya berkembang dalam sistem sepak bola modern, berlatih di akademi elit, bahkan bermain di kompetisi yang memiliki standar jauh lebih tinggi. Jika suatu saat mereka bersedia membela Garuda melalui mekanisme yang sesuai aturan, tentu kualitas skuad nasional berpotensi meningkat secara signifikan. Meskipun demikian, para pendukung timnas Indonesia juga perlu tetap realistis. Regulasi hanyalah salah satu bagian dari proses panjang membangun sepak bola nasional. Sehebat apapun aturan yang dibuat, hasil akhirnya tetap bergantung pada pembinaan usia muda, kualitas kompetisi domestik, fasilitas latihan, hingga tata kelola federasi yang profesional. Semua elemen tersebut harus berjalan bersama agar prestasi Indonesia benar-benar meningkat. Karena itu, euforia sebaiknya tidak berubah menjadi ekspektasi yang berlebihan. Sampai hari ini revisi Undang-Undang Kewarganegaraan masih berada dalam tahap pembahasan dan belum menjadi aturan yang berlaku. Belum ada kepastian kapan keputusan final akan diambil. Artinya, semua kemungkinan masih terbuka dan masyarakat perlu menunggu perkembangan resmi dari pemerintah serta pihak-pihak terkait. Namun satu hal yang sulit dibantah, pembahasan mengenai dui kewarganegaraan terbatas telah membuka harapan baru bagi masa depan timnas Indonesia. Jika suatu hari nanti regulasi tersebut benar-benar diterapkan dengan tepat, bukan tidak mungkin Indonesia memiliki kesempatan lebih besar untuk memaksimalkan potensi diaspora tanpa mengabaikan pembinaan pemain lokal. Pada akhirnya, siapapun yang mengenakan seragam merah putih harus membuktikan kualitasnya di atas lapangan. Membela timnas Indonesia bukan hanya soal tempat lahir atau jumlah paspor yang dimiliki, melainkan tentang komitmen, profesionalisme, dan kebanggaan membawa nama bangsa. Jika semua unsur itu dapat berjalan beriringan, bukan tidak mungkin Garuda benar-benar memasuki era baru yang selama ini diimpikan jutaan pendukungnya. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah aturan dui kewarganegaraan terbatas benar-benar akan menjadi titik balik yang membuat timnas Indonesia semakin kuat dan mampu bersaing di level Asia? Atau justru masih ada tantangan besar yang harus diselesaikan terlebih dahulu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung terus timnas Indonesia dimanapun Garuda bertanding, suasana semakin memanas. Di berbagai forum sepak bola, media sosial, hingga komunitas supporter, satu pertanyaan terus bermunculan. Kalau aturan ini benar-benar disahkan, siapa saja pemain grade A yang akan menjadi target berikutnya? Pertanyaan itu memang belum memiliki jawaban pasti. Namun satu hal yang jelas, Indonesia akan memiliki posisi tawar yang jauh lebih kuat dibanding sebelumnya dalam membangun komunikasi dengan para pemain diaspora yang selama ini masih berada di persimpangan. Bayangkan sejenak, selama bertahun-tahun Indonesia harus bekerja ekstra keras meyakinkan setiap pemain keturunan. Negosiasi berlangsung panjang, proses administrasi berlapis, belum lagi pertimbangan karir di klub, keluarga, hingga regulasi negara tempat mereka tinggal. Tidak sedikit proses yang akhirnya memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Tetapi jika hambatan administratif itu suatu saat berkurang, peta persaingan di Asia bisa berubah drastis. Dan inilah yang mulai membuat banyak rival Indonesia ikut memperhatikan perkembangan situasi. Negara-negara ASEAN yang selama ini nyaman menghadapi Garuda perlahan mulai melihat Indonesia dengan cara berbeda. Bukan lagi sebagai tim yang hanya mengandalkan semangat juang, melainkan sebagai negara yang berpotensi memiliki kombinasi pemain lokal terbaik dengan talenta diaspora yang berkembang dalam sistem sepak bola Eropa. Kalau skenario itu benar-benar terwujud, persaingan memperebutkan satu tempat di skuad timnas Indonesia akan menjadi luar biasa kejam. Tidak ada lagi istilah pemain merasa aman karena status bintang atau senioritas. Setiap latihan akan menjadi ajang pembuktian. Setiap pertandingan menjadi pertaruhan. Satu kesalahan kecil saja bisa membuat posisi inti direbut pemain lain yang kualitasnya sama baiknya. Buset, justru disinilah lahir sebuah tim besar. Lihat saja negara-negara yang kini menjadi langganan Piala Dunia. Mereka memiliki satu kesamaan. Persaingan internal mereka jauh lebih berat daripada pertandingan itu sendiri. Seorang pemain harus mengalahkan rekan setimnya lebih dulu sebelum mengalahkan lawan di lapangan. Jika Indonesia mampu membangun budaya seperti itu, bukan tidak mungkin level permainan Garuda akan melonjak dalam beberapa tahun ke depan. Namun ada satu pesan penting yang tidak boleh dilupakan. Regulasi hanyalah pintu masuk. Yang menentukan keberhasilan tetaplah kualitas pemain dan kerja keras seluruh elemen sepak bola nasional. Tidak ada aturan yang bisa menjamin kemenangan. Tidak ada undang-undang yang otomatis membuat Indonesia menjadi Raja Asia. Semua tetap harus dibuktikan lewat latihan, disiplin, taktik, dan mental juara. Meski begitu, sulit menampik bahwa harapan publik kini semakin besar. Banyak supporter mulai membayangkan hari ketika Stadion Utama Gelora Bung Karno dipenuhi puluhan ribu pendukung yang menyaksikan Garuda diperkuat pemain-pemain berkualitas dari berbagai liga dunia. Bayangan itu memang masih berupa harapan. Namun dalam sepak bola, perubahan besar seringkali berawal dari sebuah keputusan besar. Karena itu, pembahasan revisi Undang-Undang Kewarganegaraan tidak lagi dipandang sebagai isu hukum semata. Di mata jutaan pecinta sepak bola Indonesia, pembahasan ini telah berkembang menjadi simbol harapan.
Harapan bahwa suatu hari nanti Merah Putih mampu berdiri sejajar dengan negara-negara elit Asia. Harapan bahwa lagu Indonesia Raya akan semakin sering berkumandang di panggung sepak bola internasional. Dan harapan bahwa Garuda tidak lagi sekadar menjadi peserta, melainkan penantang serius dalam setiap turnamen yang diikuti. Kini semua mata tertuju pada proses pembahasan yang masih berlangsung. Jika nantinya regulasi tersebut benar-benar disahkan, sejarah mungkin akan mencatatnya sebagai salah satu titik awal perubahan besar sepak bola Indonesia. Namun jika belum disahkan, perjuangan tentu belum berakhir. Karena mimpi membangun timnas Indonesia yang kuat tidak boleh bergantung pada satu regulasi saja, melainkan pada tekad seluruh bangsa untuk terus bergerak maju. Satu hal yang pasti, bila suatu hari nanti Garuda benar-benar diperkuat semakin banyak talenta kelas atas yang memiliki komitmen penuh kepada Indonesia, maka pesan untuk para rival akan terdengar semakin lantang. Jangan lagi memandang sebelah mata timnas Indonesia. Garuda sedang membangun kekuatan baru. Dan ketika seluruh kepingan puzzle itu akhirnya menyatu, Asia mungkin akan menyaksikan lahirnya era yang benar-benar berbeda. Lalu pertanyaan berikutnya yang langsung membanjiri media sosial adalah, siapa saja pemain grade A yang berpotensi masuk radar timnas Indonesia jika regulasi ini benar-benar membuka jalan yang lebih mudah? Nama pertama yang hampir selalu disebut para pendukung Garuda adalah Virgil van Dijk. Kapten Belanda itu memang kerap dikaitkan dalam berbagai diskusi supporter karena memiliki garis keturunan Indonesia dari keluarga besarnya. Namun hingga saat ini, belum ada indikasi bahwa ia akan membela timnas Indonesia. Meski begitu, namanya selalu menjadi simbol satu harapan besar. Bayangkan saja, jika suatu hari pemain dengan kualitas kelas dunia seperti dirinya benar-benar memiliki peluang yang lebih terbuka untuk membela tanah leluhurnya, tentu itu akan menjadi berita yang mengguncang sepak bola Asia. Tak hanya itu, perhatian publik juga tertuju kepada Pascal Struijk. Bek tangguh yang bermain di level sepak bola Inggris itu sejak lama masuk dalam pembicaraan para pecinta timnas Indonesia. Dengan postur ideal, pengalaman menghadapi pemain-pemain terbaik Eropa, serta kemampuan membangun serangan dari lini belakang, Pascal dianggap sebagai sosok yang bisa membawa dimensi baru bagi pertahanan Garuda apabila seluruh persyaratan untuk membela Indonesia suatu saat dapat terpenuhi. Nama berikutnya adalah Laurin Ulrich. Gelandang muda berbakat yang berkembang di Jerman ini dinilai memiliki visi bermain, kreativitas, dan teknik tinggi. Banyak supporter bermimpi melihatnya mengatur ritme permainan Indonesia di lini tengah. Apalagi sepak bola modern menuntut gelandang yang mampu menghubungkan pertahanan dan serangan dengan cepat. Laurin sering disebut sebagai salah satu talenta muda yang menarik perhatian publik. Belum selesai sampai di situ. Masih ada Dean Zandbergen, striker muda yang disebut-sebut memiliki naluri mencetak gol yang tajam. Sosok penyerang seperti inilah yang selama ini dianggap bisa menambah variasi lini depan Garuda. Kecepatan, pergerakan tanpa bola, dan penyelesaian akhirnya membuat namanya semakin sering diperbincangkan oleh para pendukung timnas Indonesia. Kalau semua peluang itu suatu hari benar-benar terbuka, Indonesia bukan sekadar menambah jumlah pemain diaspora. Indonesia berpotensi mendapatkan tambahan kualitas di hampir setiap lini. Bayangkan saja, di belakang ada bek yang terbiasa menghadapi striker-striker elit Eropa. Di tengah hadir gelandang kreatif dengan pendidikan akademi top. Di depan muncul penyerang muda yang lapar gol. Kombinasi seperti inilah yang membuat banyak orang mulai menyebut Garuda bisa memasuki babak baru. Tetapi sekali lagi, jangan sampai euforia membuat kita melupakan kenyataan. Sampai hari ini semua nama tersebut masih sebatas pembahasan dan harapan para supporter. Tidak ada jaminan mereka akan membela timnas Indonesia. Semua tetap bergantung pada regulasi yang berlaku, kelayakan berdasarkan aturan FIFA, status kewarganegaraan, serta keputusan pribadi masing-masing pemain. Namun satu hal yang mulai terasa, apabila revisi aturan benar-benar memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada diaspora Indonesia yang memenuhi syarat, maka PSSI akan memiliki ruang gerak yang jauh lebih luas untuk melakukan pendekatan kepada talenta-talenta terbaik di berbagai kompetisi Eropa. Dan jika hari itu benar-benar tiba, mungkin untuk pertama kalinya dalam sejarah, lawan-lawan Indonesia tidak lagi hanya bertanya, siapa striker Garuda? Melainkan, berapa banyak pemain yang berasal dari akademi dan liga top Eropa yang kini mengenakan lambang Garuda? Jika skenario itu menjadi kenyataan, maka Indonesia bukan lagi sekadar tim yang ingin membuat kejutan. Garuda akan datang sebagai penantang serius. Sebuah tim yang dibangun dari perpaduan pemain lokal terbaik dan diaspora berkualitas tinggi, dengan satu tujuan yang sama, membawa Merah Putih bersaing di level tertinggi Asia. Kalau melihat arah perkembangan sepak bola modern, dui kewarganegaraan terbatas bisa menjadi salah satu momentum paling penting bagi masa depan timnas Indonesia. Bukan karena Indonesia ingin jalan pintas menuju prestasi, tetapi karena dunia sepak bola saat ini sudah berubah. Negara-negara kuat tidak hanya membangun kompetisi dan akademi, mereka juga mampu merangkul diaspora terbaiknya untuk ikut membangun tim nasional. Indonesia memiliki jutaan diaspora yang tersebar di berbagai negara. Sebagian dari mereka tumbuh, bersekolah, dan berkembang di lingkungan sepak bola Eropa. Mereka mendapatkan pendidikan sepak bola modern, berlatih dengan fasilitas kelas dunia, serta bersaing melawan pemain-pemain terbaik sejak usia muda. Potensi seperti inilah yang selama ini menjadi perhatian banyak pecinta sepak bola nasional. Bayangkan jika suatu hari nanti seluruh hambatan administrasi dapat dipermudah melalui regulasi yang tepat. PSSI tentu memiliki ruang yang lebih luas untuk membangun komunikasi dengan para pemain keturunan yang memenuhi syarat.
Pendekatan tidak lagi terhambat oleh persoalan status kewarganegaraan yang selama ini sering menjadi kendala. Prosesnya bisa menjadi lebih efektif, tentu tetap mengikuti aturan FIFA dan ketentuan pemerintah Indonesia. Inilah alasan mengapa banyak supporter menyebut revisi ini bukan sekadar perubahan hukum, melainkan investasi jangka panjang untuk masa depan sepak bola Indonesia. Karena ketika pintu itu terbuka, peluang menghadirkan pemain-pemain dengan pengalaman di liga-liga elit Eropa akan semakin besar. Persaingan di dalam skuad Garuda pun otomatis meningkat. Dan ketika persaingan meningkat, maka kualitas tim juga akan ikut naik. Tidak ada lagi pemain yang merasa posisinya aman. Semua harus bekerja lebih keras. Semua harus membuktikan diri setiap kali mengenakan seragam merah putih. Inilah budaya sepak bola yang dimiliki negara-negara besar. Mereka berkembang bukan karena satu pemain bintang, tetapi karena setiap posisi diperebutkan oleh pemain-pemain berkualitas. Bayangkan sebuah timnas Indonesia yang memiliki back dengan pengalaman menghadapi striker-striker elit Eropa, gelandang yang terbiasa bermain dalam tempo tinggi, serta penyerang muda yang diasah di akademi terbaik dunia. Ditambah pemain-pemain lokal yang terus berkembang melalui Liga Indonesia. Kombinasi seperti itulah yang selama ini menjadi impian jutaan pendukung Garuda. Kalau semua itu dapat diwujudkan secara bertahap, target Indonesia tentu tidak lagi berhenti menjadi juara ASEAN. Garuda bisa mulai menatap level Asia dengan lebih percaya diri. Lolos ke Piala Asia bukan lagi sekadar target, tetapi menjadi kebiasaan. Bersaing di fase gugur menjadi tujuan baru. Bahkan mimpi tampil konsisten di Piala Dunia perlahan mulai terasa lebih realistis. Tetapi satu hal yang harus diingat oleh seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Dui kewarganegaraan bukanlah solusi ajaib. Regulasi ini hanya membuka kesempatan. Yang menentukan keberhasilan tetaplah kualitas pemain, pembinaan usia muda, kompetisi domestik yang sehat, pelatih berkualitas, serta tata kelola sepak bola yang profesional. Tanpa semua itu, sebesar apapun peluang yang dibuka, hasilnya tidak akan maksimal. Karena pada akhirnya, sebesar apapun nama seorang pemain, sehebat apapun ia bermain di Eropa, ketika mengenakan lambang Garuda di dada, semua akan dinilai dengan ukuran yang sama. Siapa yang paling siap berjuang untuk Indonesia? Dialah yang pantas menjadi bagian dari sejarah baru sepak bola nasional. Kalau kita kaitkan dengan program naturalisasi yang sedang berjalan, arah pembangunan timnas Indonesia sebenarnya mulai terlihat semakin jelas. Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI terus berupaya memperkuat skuad Garuda dengan mendatangkan pemain-pemain keturunan yang memenuhi syarat dan memiliki kualitas untuk bersaing di level internasional. Strategi ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing tim nasional, terutama menghadapi persaingan yang semakin ketat di Asia. Kedepan, apabila regulasi mengenai dui kewarganegaraan terbatas benar-benar memberikan kemudahan sesuai ketentuan yang berlaku, peluang menjangkau lebih banyak talenta diaspora bisa semakin terbuka. Nama-nama seperti Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dinzan Bergen memang sering muncul dalam pembahasan para supporter sebagai pemain yang diharapkan suatu hari nanti bisa memperkuat Garuda apabila seluruh persyaratan hukum dan regulasi FIFA dapat dipenuhi. Hingga saat ini, belum ada kepastian bahwa mereka akan dinaturalisasi, tetapi nama-nama tersebut menunjukkan besarnya harapan publik terhadap masa depan timnas Indonesia. Bayangkan jika suatu saat pemain-pemain yang berkembang di akademi dan kompetisi Eropa itu benar-benar memilih mengenakan seragam merah putih. Indonesia akan mendapatkan tambahan kualitas di berbagai sektor. Pertahanan menjadi lebih kokoh, lini tengah semakin kreatif, sementara lini depan memiliki lebih banyak variasi dalam membongkar pertahanan lawan. Yang terpenting, seluruh pemain lokal juga akan terdorong meningkatkan kualitasnya karena persaingan di dalam tim menjadi jauh lebih ketat. Namun proses naturalisasi tetap tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Setiap pemain harus memenuhi syarat berdasarkan hukum Indonesia, mematuhi regulasi FIFA mengenai perpindahan asosiasi jika pernah membela negara lain, serta menunjukkan komitmen nyata untuk membela timnas Indonesia. Jadi, bukan hanya soal kualitas bermain, tetapi juga kesiapan dan keinginan untuk memperjuangkan merah putih. Kalau semua proses itu berjalan dengan baik, Indonesia berpeluang memiliki generasi emas yang merupakan perpaduan antara pemain lokal berkualitas dan diaspora terbaik. Bukan untuk menggantikan pembinaan pemain dalam negeri, tetapi untuk mempercepat peningkatan level tim nasional. Inilah yang diharapkan banyak pendukung Garuda, sebuah timnas yang mampu bersaing bukan hanya di ASEAN, tetapi juga menjadi kekuatan yang disegani di Asia. Dan jika nanti nama-nama baru benar-benar bergabung satu persatu, itu bukan sekadar penambahan pemain. Itu adalah sinyal bahwa proyek besar sepak bola Indonesia sedang bergerak ke arah yang lebih kompetitif. Garuda tidak lagi hanya mengejar mimpi, tetapi mulai membangun fondasi untuk mewujudkannya. Namun ada satu hal yang mungkin belum disadari banyak orang. Jika proyek ini benar-benar berjalan sesuai rencana, dampaknya bukan hanya dirasakan oleh timnas Indonesia hari ini, tetapi juga oleh generasi berikutnya. Mengapa demikian? Karena ketika semakin banyak pemain berkualitas memilih membela Garuda, standar sepak bola Indonesia otomatis akan ikut naik. Pemain-pemain muda lokal tidak lagi hanya berlatih bersama pemain Liga 1, tetapi juga bersaing dengan pemain yang terbiasa menghadapi atmosfer kompetisi Eropa. Mereka akan belajar bagaimana menjaga intensitas permainan selama 90 menit, bagaimana membaca permainan dengan cepat, bagaimana menjaga profesionalisme, hingga bagaimana membangun mental juara. Pengalaman seperti itu tidak bisa dibeli dengan uang. Bayangkan sebuah sesi latihan timnas Indonesia. Di satu sisi ada pemain lokal yang sedang berjuang merebut tempat utama.
Di sisi lain hadir pemain diaspora yang terbiasa bermain dengan tempo tinggi di Eropa. Setiap duel menjadi pelajaran. Setiap latihan menjadi pertandingan sesungguhnya. Tidak ada lagi ruang untuk bermain setengah hati. Inilah yang selama bertahun-tahun menjadi kekuatan negara-negara besar. Mereka terus berkembang karena persaingan internalnya sangat ketat. Bahkan untuk sekadar masuk daftar pemain cadangan pun tidak mudah. Jika Indonesia mampu menciptakan budaya seperti itu, maka peningkatan kualitas tim nasional bukan lagi sekadar harapan, melainkan sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Tentu saja, seluruh proses ini harus tetap dilakukan secara selektif. PSSI tidak bisa hanya melihat nama besar atau nilai pasar seorang pemain. Yang lebih penting adalah apakah pemain tersebut benar-benar memiliki komitmen membela Indonesia, siap berjuang untuk lambang Garuda, dan memenuhi seluruh ketentuan hukum serta regulasi FIFA. Karena pada akhirnya, yang dicari bukan sekadar pemain grade A. Yang dicari adalah pemain grade A yang memiliki hati untuk Indonesia. Kalau proyek ini berhasil, maka dalam beberapa tahun ke depan Indonesia bisa memiliki kedalaman skuad yang belum pernah dimiliki sebelumnya. Pelatih akan mempunyai banyak pilihan di setiap posisi. Cedera satu pemain tidak lagi menjadi bencana karena masih ada pemain lain dengan kualitas yang seimbang. Inilah yang membedakan tim besar dengan tim yang hanya mengandalkan satu atau dua bintang. Bayangkan saat Indonesia menghadapi Jepang, Korea Selatan, Australia, Arab Saudi, atau Iran. Dulu mungkin kita datang dengan target memberikan perlawanan. Tetapi jika fondasi ini terus dibangun, bukan tidak mungkin suatu hari nanti Garuda datang dengan target yang berbeda. Datang untuk menang. Dan ketika hari itu tiba, semua orang akan mengingat bahwa perubahan besar itu berawal dari sebuah keputusan penting. Membangun sepak bola Indonesia dengan memaksimalkan seluruh potensi bangsa, baik pemain lokal maupun diaspora, secara profesional, selektif, dan berkelanjutan. Mungkin inilah saatnya dunia sepak bola Asia mulai menyadari satu hal. Garuda tidak lagi sedang mengejar para raksasa Asia. Garuda sedang membangun kekuatan untuk berdiri sejajar dengan mereka.